serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Mendapatkan tetesan darah bayi yang kita butuhkan selama ini, Aki. Kau lihatlah potongan tangan bayi ini. Ini adalah lengan bayi Nilam Cahya, murid Ki Buyut Manguntapa. Tetesan darah bayi yang lahir dari orang yang masih ada keturunan dengan Ki Buyut Manguntapa itulah yang kita butuhkan untuk mengetahui di mana tempat persemayaman Ki Buyut Manguntapa. Tidak berhak memiliki bayi ini, Pelet. Bayi ini adalah cucuku. Kau licik, Pelet. Amat, hambatan wujudmu. Jangan kau sembunyi-sembunyi, Ki Buyut. Ayo, hadapi aku. Aku sudah bosan dengan ulahmu. Tunggulah saat kehancuranmu. Tunggulah. Misteri Mini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-12 dengan judul Dendam Siluman. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dendam Siluman, suatu kisah menegangkan mengenai balas dendam Mini Pelet, makhluk siluman ular penyebar maut terhadap Ki Buyut Manguntapa, di mana seorang bayi mungil yang lahir dari Nilam Cahya ternyata ikut terlibat di dalamnya. Dalam seri yang ke-7 ini didukung oleh Asriati sebagai Mini Pelet, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Idris Apandi sebagai Ki Rempah Mayit, Narto Bantul sebagai Ki Rampus, dan Mucus sebagai Ki Buyut Manguntapa. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Nenek bungkuk yang berdiri di bawah pohon itu tertawa senang setelah mendengar bahwa Ki Rampus sedang mencari seorang dukun beranak untuk menolong Nilam Cahya yang akan melahirkan. Benarkah kau akan mencari seorang dukun beranak? Benar. Saya harus mendapatkan seorang dukun beranak malam ini juga. Karena saya khawatir Nilam benar-benar melahirkan pada malam ini. Nilam Cahya. Pucuk dicinta ulang tiba. Nasibku malam ini benar-benar baik. Orang yang aku cari sudah aku temukan. Dan kebetulan sekali, malam ini dia akan melahirkan. Bukankah aku memang sedang membutuhkan bayinya itu? Nenek, saya harus pergi. Saya tinggal dulu ya. Tunggu. Kenapa kau menjadi susah-susah mencari dukun beranak? Aku pun biasa menangani orang melahirkan. Apakah nenek juga seorang dukun? Iya. Aku pun seorang dukun beranak. Aku sering keliling desa membantu orang. Kau beruntung sekali bertemu denganku. Kau tepat pada saat membutuhkanku. Jika nenek benar seorang dukun beranak, apakah nenek bersedia membantu kami? Oh, aku senang sekali. Karena aku memang sering membantu orang yang membutuhkan aku. Kalau begitu, mari ikut aku ke rumahku. Kita berangkat sekarang. Ayo, Nek. Berlindunglah dengan batang daun pisang ini agar bungkusan pakaianmu tidak akan basah oleh air hujan. Terima kasih.
sampai di rumahku, Nek. Nenek, pintu rumah ini sudah aku buka. Mari, silakan masuk. Terima kasih. Inilah kamar orang yang akan kutolong itu, Nek. Masuklah. Nilam Cahya. Itu dia murid Ki Buyut Manguntapa yang sedang aku cari-cari itu. Dia sedang berbaring memegangi kandungannya. Oh, rupanya dia bersembunyi di rumah tua ini. Nenek, kenapa berdiri saja di depan pintu? Masuklah ke dalam kamar ini. Ayo masuk. Baik. Nilam. Ki Rampus, kau sudah datang. Siapa nenek bungkuk di belakang Ki Rampus itu? Aku dukun beranak. Kau muncul lagi makhluk jahanam. Nilam, kenapa kau tiba-tiba memarahi nenek itu? Kenapa? Jangan mau ditipu. Dia bukan dukun beranak. Dia bukan manusia. Dia siluman ular Gunung Ciremai. Rupanya kau mengenaliku juga, Nilam. Aku tidak bisa ditipu dengan penyamaranmu, Nenek Pelet. Aku tahu sejak lama kau membutuhkan bayiku. Karena hanya dengan tetesan darah bayiku ini, kau akan bisa mengetahui di mana tempat persembunyian Eyang Ki Buyut Manguntapa. Menyingkirlah, Ki Rampus. Nenek siluman itu berbahaya. Jangan. Aku tidak boleh memberi kesempatan pada Nilam Cahya. Dia harus aku ludahi dengan mudah melataku. Rasakan olehmu, wanita sombong. Nenek itu meludahi wajahnya Nilam dengan lendiran hijau. Lendiran apa itu? Nilam berpuling-puling di ranjang tidurnya. Nilam terbaring kaku. Dia tidak bergerak lagi. Wajahnya biru. Tapi sepertinya dia masih hidup. Nenek! Ternyata aku siluman. Bapakan dia. Kau pun harus tidur lama, orang tua. Panas! Kini Nilam Cahya sudah ada di hadapanku. Kandungannya memang kelihatan sudah tua. Bayi dalam kandungannya itu kelihatannya memang akan keluar. Akhirnya aku berhasil juga mendapatkan bayi itu. Bayi yang sejak lama aku idam-idamkan. Tubuh Nilam Cahya akan aku kubur. Aku tidak butuh wanita itu. Murid Ki Buyut Manguntapa itu memang harus mati. Karena dia masih hidup. Dia akan bangun jika munculnya bulan purnama. Tapi jika tubuhnya sudah aku kuburkan, aku pendam dengan tanah, dia akan mati. Aku harus membuat lubang kuburan lebih dulu, agar nantinya aku tidak akan susah-susah lagi. Di halaman rumah ini penuh dengan kuburan. Kukira lebih baik aku membuat lubang kuburan. Tubuh Nilam Cahya sudah aku baringkan di rumputan ini. Biarkan saja dulu. Dan si Tumbal pun tertidur nyenyak di gendonganku ini. Dia tidak akan bangun karena dia sudah puas minum darah. Sambil menggendong bungkusan si Tumbal, Nini Pelet secepat kilat menggali tanah dengan kuku-kuku tangannya yang runcing. Kuku-kuku tangan itu mencakar-cakar tanah dengan cepat. Hingga beberapa lama kemudian, nampaklah sebuah lubang kuburan.
sudah selesai membuat lubang kuburan. Ini aku akan mengeluarkan bayi yang ada di dalam kandungan Nilam Cahya lebih dulu. Setelah itu, aku baru akan menguburkan tubuh Nilam Cahya. Mimi Pelet mendekati tubuh Nilam Cahya. Dia kemudian mengurut-urut perut Nilam Cahya dengan maksud untuk mengeluarkan bayi dalam kandungan itu. Mimi Pelet terus berusaha mengeluarkan bayi dalam kandungan Nilam Cahya. Cepatlah keluar. Tubuh Nilam Cahya terjatuh ke dalam lubang kuburan itu. Bagaimana ini? Nilam Cahya tubuhnya berada di dalam kuburan. Aku tidak sengaja. Tubuh wanita itu terdorong dengan tanganku yang terlalu cepat memegangi kandungannya. Suara tangis bayi. Nilam Cahya sudah melahirkan. Dia melahirkan di dalam lubang kuburan itu. Aku lihat bayinya itu. Itu dia. Bayinya tengah bergerak-gerak, menangis di bawah tanggal pahannya. Aku harus cepat mengambil bayi itu. Aku tidak susah-susah lagi mengeluarkan bayi itu. Bayi itu sudah keluar sendiri. Manis sekali bayi ini. Dia seorang wanita. Hidungnya mancung, mulutnya mungil. Bayi ini tentunya akan tumbuh menjadi gadis cantik, mirip seperti ibunya. Tapi sayang, aku sangat membutuhkan bayi ini. Aku butuh beberapa tetes darah bayi ini. Karena tetesan darah bayi ini sangat berguna sekali. Aku bisa mengetahui dan melihat di mana tempat persembunyian Ki Buyut Manustapa yang selama ini tidak aku ketahui. Tapi aku harus mengubur Nilam Cahya dulu. Nilam Cahya sudah aku timbun di tanah. Tubuhnya sudah terkubur. Kini aku harus membawa pergi bayi Nilam Cahya ini ke puncak Gunung Ceremai, tempat persemayamanku. Sebentar lagi tempat rahasiamu akan aku ketahui. Tempat persemayamanmu akan hancur. Dendamku harus terbalas. Mimi Pelet segera berangkat membawa bayi Nilam Cahya itu. Tetapi belum sempat dia bergerak dari tempatnya, mendadak seberkas sinar biru memancar dari kegelapan. Terkejut, sinar biru itu menghulung bayi yang sedang dipegangnya. Mimi Pelet cepat-cepat menggoreskan ujung tongkatnya ke arah tangan bayi itu. Lengan bayi itu putus, tetapi bayi itu berhasil di bawah sinar biru itu. Jangan, itu pasti Ki Buyut Manustapa. Pengecut! Kembalikan bayi itu. Katakanlah wujudmu, Ki Buyut. Serahkan bayi itu padaku. Kau tidak berhak memiliki bayi ini, Pelet. Bayi ini adalah cucuku. Kau licik, Pelet. Pengecut! Tampakkanlah wujudmu. Jangan kau sembunyi-sembunyi, Ki Buyut. Ayo, hadapi aku.
Aku sudah bosan dengan ulahmu. Tunggulah saat kehancuranmu. Tunggulah. Jangan lari kau, Ki Buyut. Dia lenyap. Tapi aku berhasil memutuskan lengan kiri bayi itu. Lengan kiri bayi ini penuh dengan tetesan darah. Aku kini tidak akan gagal lagi. Dengan tetesan darah bayi inilah aku akan bisa melihat dan mengetahui di mana tempat Ki Buyut Manguntapa berada. Ki Buyut, tunggulah saat kehancuranmu. Aku akan musnahkan tempat persemayamanmu yang selama ini menjadi tempat rahasia bagimu. Tunggulah! Ini aku harus membawa lengan kiri bayi ini ke puncak Gunung Cermai, tempat persemayamanku. Dendamku segera akan terbalas. Terbalas. Jangan menangis. Kau sudah aman. Eyang akan menjagamu. Kau tidak akan menjadi korban kekejaman Siluman Ular Beruntung. Kasihan sekali kau itu. Belah lengan kirimu berhasil diputuskan ini pendek. Nah, Eyang akan mengobati luka-luka di lenganmu yang terus ini. Cukup. Lukamu akan cepat sembuh. Hiduplah yang ini. Eyang khawatir suara tangismu yang lantang akan menyebar dendam di kemudian hari. Eyang khawatir bila kau dewasa nanti, kau akan bertanya tentang lenganmu yang putus ini. Itulah artinya dendam. Kau harus mewarisi sikap-sikap yang luhur. Eyang akan selalu menjagamu. Ibumu tidak akan apa-apa. Meski ini Pelet telah menguburnya hidup-hidup, cucuku Nilam akan bertahan lama. Karena dia memiliki haji kemuliaan sirap yang tahan akan kenapasan. Cucuku kini benar-benar tertidur pulas dalam pangkuan. Ia seorang wanita. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio misteri Mini Pelet di channel Memori 8. Sikap-sikap bapaknya. Karena anak ini lahir atas perbuatan kotor bapaknya. Laki-laki bernama Gair Singgi. Eyang akan selalu menjagamu, cucu. Sementara itu di puncak Gunung Ciremai, Mini Pelet sedang duduk bersila menghadapi sumur tua. Sambil memegang tongkat berkepala ularnya, sementara sebelah lengan bayi yang berhasil dia bawa diletakkan di hadapannya. Ki Rempamait, datanglah Ki Rempamait. Datanglah suamiku. Kau memanggilku ini. Apakah kau membutuhkan bantuanku? Aki, aku sudah berhasil mendapatkan tetesan darah dari seorang bayi yang lahir dari orang yang masih ada keturunan dengan Ki Buyut Manguntapa. Bukankah kabar yang menggembirakan? Bagus. Inilah saatnya kita akan menang. Dendam kita akan terbalas. Oh, lihatlah potongan tangan bayi ini. Ini adalah lengan bayi Nilam Cahaya, murid Ki Buyut Manguntapa.
Bukankah tetesan darahnya masih ada? Kau benar, Nini. Tetesan darah bayi yang lahir dari orang yang masih ada keturunan dengan Ki Buyut Manguntapa itulah yang kita butuhkan untuk mengetahui di mana tempat persemayaman Ki Buyut Manguntapa. Karena hanya dengan tetesan darah bayi itulah sebagai persyaratannya. Benar, Aki. Lalu bagaimana sekarang, Aki? Kini kita harus ke tempat persemayaman rahasia kita. Ayolah, masuklah ke dalam sumur ini, Nini. Baik, Aki. Bisa mulai melaksanakan tugasku ini. Aku sudah berada di depan kuali gaib itu. Sudah saatnya, Nini. Laksanakanlah sesuai dengan persyaratan yang sudah kau ketahui. Baik, Aki. Aku akan melaksanakan tugasku. Aku akan memasukkan lengan bayi ini yang masih penuh dengan tetesan darah. Inilah syarat utama untuk kita bisa melihat atau mengetahui di mana tempat rahasia Ki Buyut Manguntapa itu. Nini Pelet menyuburkan tangan bayi yang masih penuh darah itu ke dalam kuali gaibnya. Air dalam kuali yang sudah bercampur dengan darah itu bergolak-golak semakin cepat. Nini Pelet selanjutnya memejamkan kedua matanya. Nenek siluman ular itu mulutnya kemudian bergetar. Tongkat berkepala ular yang dipegangnya kemudian diputar-putarkannya di atas kuali gaibnya itu sambil membaca mantra-mantra. Sarang wulung, sarang bumi, segala yang bersemayam di Gunung Ceremai, tunjukkan segala kekuatan, tunjukkan persemayaman kegaiban. Lihat ke dalam kuali gaib itu, Aki. Bukankah itu Ki Buyut Manguntapa? Ya, Aki. Rupanya selama ini Ki Buyut Manguntapa bersembunyi di dalam sebuah goa. Lihatlah, situ Haji Harap itu sedang duduk di batu besar, membangku seorang bayi. Keparat. Bertahun-tahun lamanya kita tidak pernah berhasil menemukan tempat persembunyian rahasianya. Rupanya Ki Buyut bersembunyi di gua rahasia. Benar, Aki. Tapi di mana letak gua rahasia itu? Kita belum tahu. Apakah kau kenali tempat rahasia itu, suamiku? Firasatku mengatakan kalau gua itu masih berada di sekitar kaki Gunung Ceremai. Kaki Gunung Ceremai. Apakah berada di sekitar Sungai Jati Arum yang terdapat air terjunnya itu, Aki? Mungkin di daerah sekitar itu. Kau harus berhasil mencarinya. Bawalah si Tumbal kembali untuk menemanimu. Nampaknya dia sangat berguna untukmu. Baik. Ki Buyut, tunggulah aku. Tunggulah saat kehancuranmu. Bertahun-tahun lamanya kau memperdaya aku. Kini aku sudah tahu kau bersembunyi di dalam gua rahasia. Aku akan menemukanmu. Aku harus menemukanmu. Tumbal! Tumbal! Datanglah. Datang cucuku. Tumbal! Dengan tiba-tiba, di atas langit-langit ruangan yang berbentuk bulat dalam goa itu, muncul seekor ular berkepala bayi. Dialah si Tumbal. Ular berkepala bayi itu melayang-layang di udara.
Dan selanjutnya, makhluk siluman ular berkepala bayi itu turun dan jatuh di pelukan Nini Pelet. Bagus cucuku. Kau harus ikut aku. Kau harus mendampingi aku untuk mencari musuh besarku, Ki Buyut Mangutapa. Aki, kukira sudah saatnya aku harus berangkat. Berangkatlah Nini. Jika kau membutuhkan aku, panggillah dengan cepat. Baik, ayo Tumbal, kita berangkat sekarang. Pak Bagus, hari sudah siang sekali. Dan Restu, apakah Dan Restu tidak mau makan? Sejak pagi aku tidak melihatmu makan. Aku khawatir kau sakit. Jangan menuruti pikiran dan perasaanmu. Berpikir, bukankah sesuatu yang wajar, Bapak? Iya, tapi aku belakangan ini sering menemukan dirimu pada sikap yang lain. Aku sering menemukanmu mengigau, menyebut-nyebut nama Nilam Cahya. Jika kau sedang tidur, aku sangat mengerti sekali keadaanmu saat ini. Saya hanya sedang merindukan dia, Bapak. Entah apa, belakangan ini perasaan saya tidak enak sekali. Saya ingin sekali bertemu Nilam. Pikiran saya selalu khawatir. Saya sering bermimpi bertemu dia dalam suasana yang mengkhawatirkan. Saya takut Nilam akan mengalami kejadian apa-apa, Bapak. Saya takut kalau dia sudah melahirkan. Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Buruk sekali. Itu hanya perasaanmu saja. Jangan membayangkan yang buruk-buruk pada dia. Barangkali sudah takdir kita. Kita tidak dapat menemukan Nilam lagi. Itulah yang membuat saya selalu tidak tenang, Bapak. Saya juga berpikir, barangkali saya memang sudah ditakdirkan tidak akan bertemu Nilam lagi. Barangkali sudah nasib saya tidak akan bertemu Nilam lagi untuk selamanya, Bapak. Itu bukan jaminan, Dan Restu. Takdir bisa menentukan lain, asal kita tetap berusaha. Kecuali jika Nilam Cahya sudah mati. Kita sudah berusaha mencarinya kemana-mana, tapi kita selalu gagal. Bukankah itu takdir? Benar. Sepanjang usaha manusia berhasil atau tidaknya, itu adalah yang disebut takdir. Tapi bila manusia masih mau berusaha kembali, berdoa kembali, saya kira pada saatnya kita akan berhasil menemukan Nilam Cahya. Bukankah suatu pekerjaan apapun jenisnya, jika kita masih mau berusaha dan berdoa, kita bakal memetik hasilnya. Dan Restu, saya khawatir kau akan terhambat dengan keputusasaan. Tapi justru sebenarnya Dan Restu tidak tahu. Kalau selama ini diam-diam saya justru belajar untuk tidak mengenal putus asa dari diri Dan Restu. Benarkah begitu, Bapak? Saya tidak berdusta. Saya sebenarnya diam-diam sangat kagum selama saya selalu bersama Dan Restu. Saya tidak mau Dan Restu akan berhenti mencari Nilam Cahya. Iya, saya bukan berhenti, tapi saya merasa sepertinya saya memang tidak akan bertemu kembali dengan Nilam. Sudahlah, sekarang mari ikut saya. Bukankah hari ini hasil terakhir musyawarah desa tentang pemilihan kepala desa? Kita belum mendengar kabarnya. Ayo, mari kita ke induk kampung. Ayo. Kita baru saja selesai musyawarah dan kita semua sudah sepakat bahwa calon tunggal tetap jatuh kepada Ki Bagja. Ialah calon kita yang kita tunjuk langsung untuk menjadi kepala desa kita. Bagaimana menurutmu? Ya, tidak ada lagi yang dipersoalkan. Kita semua sudah sepakat. Dan Wong Bagus, calon kedua yang semula kita pilih juga. Dia harus menerima hasilnya. Wah, kapan kita akan makan? Aku sudah lapar sekali. Dengarlah. Apa? Kau diam saja, Tuli.
Makan terus, jangan ngomong. Hah? Oh, Apa? Siapa yang tidak boleh kau ikut makan? Hah, Man? Kita semua akan makan bersama-sama. Bukankah begitu, Kandada? Iya. Sudahlah, kau diam saja. Kau ikuti saja kami, Tuli. Kandada, lihat, siapa itu yang datang? Bukankah itu uang bagus dengan ratu tinggi? Pemuda bertopeng harimau, rambutnya itu. Oh, iya, kebetulan sekali. Kandada, Sekiman, Sekendar, juga kalian semua. Rupanya kalian sudah selesai melaksanakan musyawarah desa. Kami belum mendengar hasilnya. Karena aku memang tidak diperbolehkan menghadiri oleh Ki Barja. Apakah kau tidak senang? Maaf, bukan tidak senang. Tapi itu cara yang salah. Tapi Pak Bagus untungnya masih mau menerima larangan Ki Barja. Jadi begitu. Ketahuilah, kami semua sudah sepakat bahwa calon tunggal dan kami menunjuk langsung. Ki Barja lah orang yang kami pilih sebagai kepala desa kita yang baru. Bagus, kami senang. Katakan pada Ki Barja selamat atas dirinya. Kami permisi. Sudah dengar tadi, Tenggesu? Ya. Akhirnya dukun bajingan itu berhasil mengelabui penduduk. Sungguh saya menyesal. Kenapa? Bukankah itu kemauan penduduk? Kita tidak perlu gegabah. Lihat saja nantinya. Kita harus membantu penduduk dari belakang. Bukankah kita tahu siapa Ki Barja itu? Justru itulah, Bapak. Aku sangat tidak mengerti. Aku menyesal. Kenapa penduduk mau memilih Ki Barja? Kenapa Pak Bagus diam saja tidak boleh hadir dalam musyawarah desa oleh Ki Barja? Bukankah itu suatu penipuan besar? Jangan dulu kita menundukkan sikap tidak suka. Kita tahu Ki Barja sedang di atas angin. Desa ini sudah menjadi miliknya. Dia bukan lagi sendiri, tapi bersama penduduk. Aku tidak mau persoalan pribadi melibatkan penduduk. Persoalan pribadi? Apa yang Pak Bagus maksudkan? Bukankah itu persoalan menyangkut desa dan penduduk? Tapi buat Ki Barja, persoalannya pribadi. Persoalan dendamnya dia bawa dalam kesempatan suasana begini. Salah-salah, kita yang bakal dikeroyok penduduk. Iya, aku mengerti sekarang. Bapak memang tidak berminat menjadi kepala desa. Tapi Bapak hanya ingin membantu mengamankan desa ini. Tanpa tampil sebagai pimpinan. Begitulah sebenarnya keinginanku. Apa artinya aku harus menjabat kepala desa? Sementara desa ini masih saja berantakan. Bukankah tidak mudah membuat suasana tentram, tertib dan aman? Saya merasa belum mampu menciptakan semua itu. Untuk itu, kita lihat saja nantinya apa yang akan dilakukan Ki Barja pada desa ini. Akan dibawa kemana penduduk nantinya? Kita harus tetap tenang, tapi waspada. Aku akhirnya berhasil mewujudkan keinginanku, Jail Tinggi. Aku kini sudah menjadi kepala desa. Aku bahagia sekali. Kau bahagia? Iya. Bagaimana dengan aku? Hingga saat ini aku belum juga bertemu dengan Nilam. Dan celakanya si nenek bungkuk tanggung itu. Dia menghilang tak kemana. Rupanya kau masih saja memikirkan Nilam istrimu. Begitu besarkah kesetiaan dan cintamu pada Nilam, Jail Tinggi? Kau juga seolah-olah akan melupakan janjimu untuk membantuku menemukan Nilam. Aku tidak suka. Aku lama-lama bisa muak dengan ilmu Ki Barja. Aku mohon pengertianmu. Aku bukannya mengabaikan persoalanmu untuk bertemu Nilam istrimu itu. Tapi kau juga harus mengerti keadaanku saat ini. Aku sudah bantu kau. Kini giliranmu membantu aku. Kau tahu,
Si nenek bungkuk itu sudah tidak ada. Dia nampaknya sudah melarikan diri. Dia tak mau tahu lagi tentangku. Aku sendiri juga heran. Kemana nenek bungkuk tamuku itu pergi? Dia menghilang tanpa kita ketahui. Padahal nenek itu jaminan kita. Maafkan aku, Jail Singgi. Jika saat ini aku belum bisa sepenuhnya membantumu. Tapi percayalah. Apa lagi yang sedang kau pikirkan, Tun Restu? Tentang Ki Barja. Bapak tahu juga kalau Ki Barja saat ini dibantu oleh Kakang Jail Singgi. Saya adiknya. Saya tahu siapa Kakang Jail Singgi. Keduanya memang ada kesamaan sikap. Kenapa penduduk begitu tiba-tiba beralih kepercayaan pada Ki Barja? Mereka langsung menunjuk Ki Barja sebagai calon tunggal kepala desa. Padahal kita tahu kalau semula penduduk sepakat akan mengangkat Pak Bagus sebagai kepala desa. Entahlah. Barangkali Ki Barja menggunakan jampe-jampe ilmu dukunnya yang bisa membuat pikiran orang berbalik kepercayaan padanya. Aku curiga begitu. Restu Singgi heran ketika Wong Bagus merasa curiga kepada Ki Barja yang tiba-tiba sangat dipercaya penduduk, sehingga diangkat sebagai kepala desa. Padahal semula penduduk sudah sepakat untuk mengangkat Wong Bagus menjadi kepala desa. Apa benar kecurigaan Bapak terhadap Ki Barja? Kalau dukun tua itu sudah menggunakan jampe-jampe ilmu dukunnya, sehingga membuat penduduk menjadi percaya padanya. Aku baru terpikir begitu. Tapi aku yakin Ki Barja pasti merebut kepercayaanku dengan cara yang licik. Dia pasti sudah menggunakan jampe-jampe ilmu dukunnya. Jika demikian kecurigaan Bapak, kukira ada benarnya. Licik sekali Ki Barja itu. Bagaimana Ki Barja? Kita belum juga menemukan kabar tentang nenek bungkuk tamu itu. Iya. Kukira nenek itu tidak akan kembali lagi. Dan bagaimana selanjutnya dengan aku? Apakah aku harus mengurusnya terus? Sementara aku sendiri belum juga menemukan nyiram yang aku cari. Aku juga bingung. Barangkali nenek bungkuk itu memang tidak kembali lagi ke rumahku. Dia itu memang aneh. Kau sendiri belum kenal siapa nenek bungkuk tamumu itu sebenarnya. Kau aneh. Bukankah nenek bungkuk tamumu itu kau katakan sudah lama tinggal di rumahmu dulunya? Benar. Tapi hingga saat Anda ini sekarang masih mendengarkan aku sendiri sandiwara tidak radio Misteri kenal. Mini Pelet di channel Nenek itu Memori muncul di 80. rumahku secara tiba-tiba waktu itu. Dia juga sering menghilang secara tiba-tiba. Seperti yang aku ceritakan padamu. Kalau nenek itu adalah orang sakti. Salah satu buktinya, dia telah membantuku. Sehingga aku berhasil dipercaya penduduk dan diangkat menjadi kepala desa. Aku percaya akan kehebatan nenek itu. Hanya dengan tetesan darahmu yang disebarkan ke seluruh induk kampung itu. Dan dengan memutar-mutarkan tongkat berkepala ularnya. Nenek itu bisa membuat penduduk tertidur pulas. Hingga bangun pada siang hari secara bersamaan. Dan secara tiba-tiba, penduduk menyukaimu dan percaya. Tapi nenek itu berdusta padaku. Mana dia sekarang? Katanya dia mau menolongku menemukan Nilam. Nyatanya dia sudah lenyap. Tapi sudahlah. Jangan kita harapkan lagi nenek bungkuk itu. Bantulah aku dulu. Sampai selesai pesta perayaan keberhasilanku nanti malam. Setelah itu, kita cari Nilam Cahaya bersama-sama. Kita harus cari sampai dia ketemu. Dimanapun dia itu berada. Aku sudah meninggalkan puncak Gunung Ciremai cukup jauh. Kini aku memasuki hutan Ciremai. Si Tumbal tertidur pulas dalam gendonganku ini. Biarkan saja. Sejak keberangkatanku, si Tumbal tidak menangis. Itu berarti dia tidak merasa haus darah dan lapar. Di mana sebenarnya gua rahasia tempat persembunyian Kibuyut Mangun Papa yang sedang aku cari itu? Menurut Ki Rempah Mayit suamiku, gua itu masih berada di sekitar kaki Gunung Ciremai ini. Tapi
Tapi di mana? Setauku sekitar Gunung Ciremai tidak ada sebuah goa pun. Jika Ki Buyut Manguntapa pandai, barangkali dia lebih tahu dari aku. Kalau sebenarnya ada sebuah goa rahasia yang tidak aku ketahui. Tapi walau bagaimanapun, aku harus berhasil menemukan goa tempat persemayaman Ki Buyut. Harus. Ayo, makanlah sepuas kalian. Habiskan seluruh panggang kambing itu. Ayo, jangan sungkan-sungkan di rumahku. Bukankah pesta ini untuk kalian juga? Dan aku sangat berterima kasih pada kalian yang telah percaya padaku, sehingga kalian memilih aku sebagai kepala desa. Benar, kalian harus berbahagia karena pesta ini sesungguhnya untuk kalian juga. Berbahagialah atas Ki Barja, orang yang kalian kenal sebagai dukun ampuh di desa ini. Ayo mereka. Dan kini menjadi kepala desa kalian yang baru. Ayo berbahagia. Ya, ayolah. Kalian semua para gadis, kemarilah mendekatku. Ayo. Kita nikmati kebahagiaan ini bersama-sama. Kayana, apa sebenarnya memanggil Mahaganis dengan singkingnya? Lihat lah, dari gadis desa kita mendengarnya. Karena lihat, gimana memanggil dan mencium gadis-gadis itu satu begitu. Memalukan sekali. Kenapa gadis-gadis itu justru diam saja dan malah senang? Iya. Aku jadi malu sendiri. Iya, kita jadi malu sendiri. Sepertinya hanya ini dakwanya dilakukan Ki Barja. Bagaimana mungkin jika seorang kepala desa di mata penduduknya berlaku seperti itu? Lihatlah, kini Ki Barja memeluk dua orang gadis dan menciumnya. Dan juga laki-laki tamunya yang bernama Jaya Singgi itu. Dia pun memeluk dua orang gadis dan menciumnya. Iya. Cara apa ini? Lihatlah, penduduk semua yang memperhatikan jadi membuang muka. Mereka sepertinya tidak mau melihat Ki Barja dan Jaya Singgi itu. Memalukan sekali. Iya, Nang. Kenapa penduduk semua buang muka ya? Iya. Mereka seolah-olah tidak mau melihat Ki Barja dan Jaya Singgi yang sedang tertawa-tawa senang dengan para gadis desa kita itu. Memalukan. Kelihatannya memalukan sekali mereka itu ya. Iya, benar. Memang memalukan. Suasana pesta ini menjadi tidak bahagia. Tapi membuat penduduk kita menjadi tidak suka. Apa sebenarnya maunya Ki Barja berlaku seperti itu? Apakah hanya mengungkapkan rasa kebahagiaannya saja? Karena dia berhasil diangkat menjadi kepala desa. Sepertinya bukan begitu, anak-anak. Gimana dan Jaya Singgi itu sepertinya sengaja. Bukankah kita semua juga tahu kalau Ki Barja adalah tutor wanita? Iya, saksikan itu. Jangan keras-keras. Nanti Ki Barja dengar. Kau bisa celaka, Skendar. Hati-hati kalau bicara. Iya. Aku menyesal kalau begitu caranya. Kita sepertinya salah pilih orang, kan, anak? Iya, kita salah pilih. Semula kita akan memilih yang bagus. Tapi kenapa jadi Ki Barja yang kita pilih? Aku sekarang baru sadar. Dan selama ini kita semua seperti terkena pengaruh oleh Ki Barja hingga kita percaya padanya. Iya, benar. Kalau akhirnya begini, kita malu dengan obatmu. Sesungguhnya, ya, dialah orang yang tepat menjadi kepala desa. Pak Bagus, kita tidak datang ke pesta perayaan Ki Barja di rumahnya. Aku sengaja tidak datang, walau kita diundangnya. Untuk apa kita datang kalau kita hanya melihat kesombongan si dukun tua itu? Apa perlunya dia juga mengadakan pesta besar-besaran kalau hanya untuk merayakan keberhasilannya menjadi kepala desa? Bukankah sebaiknya uang itu tidak perlu dihambur-hamburkan? Bukankah sebaiknya uang itu diberikan kepada penduduk yang sangat membutuhkannya? Terus tuh sudah tahu keadaan desa ini. Bukankah masih banyak penduduk yang hidupnya penuh penderitaan? Hidupnya selalu tidak mencukupi. Saya kagum. Bapak begitu peka dalam persoalan penduduk dan desa ini.
Memang bapaklah yang pantas dan berhak menjadi kepala desa ini. Aku sudah katakan juga, aku belum mampu membangun benteng yang kokoh. Apalah artinya aku ini? Keadaanku sendiri tidak mencukupi. Bagaimana aku akan membantu penduduk? Apalah artinya hanya sebuah kepercayaan? Jika kepercayaan itu harus aku jalani tanpa mempedulikan keadaan penduduk. Kita bisa berjalan merangkak. Bapak mampu. Saya yakin Bapak mampu. Keadaan Bapak bukanlah sebagai jaminan Bapak untuk tidak menerima kepercayaan menjadi kepala desa. Membuat sebuah bangunan rumah haruslah ditunjang dengan tiang yang kokoh. Dan tiang itu adalah Bapak. Dan akan lebih kokoh lagi karena dilengkapi dengan sikap dan budi luhur yang murni. Dan Restu terlalu gampang menilai saya. Apakah saya ini orang yang berbudi luhur? Kaulah sesungguhnya yang memiliki sikap begitu. Bapak selalu merendahkan diri. Sudahlah, sebaiknya kita istirahat. Hari sudah malam. Masuklah ke kamarmu. Aku sebenarnya ingin membantu Pak Bagus, tapi dia orangnya keras. Lama sekali aku tidak melihat Nilam. Entah bagaimana nasibnya dia sekarang. Tentunya dia sudah memiliki seorang anak. Restu Singgih membaringkan tubuhnya di balik-balik kamar. Kemudian Restu Singgih terlelap tidur. Dan dia bermimpi bertemu dengan Nilam Cahya yang saat itu sedang menggendong seorang bayi. Nilam, sekarang kau sudah menjadi seorang ibu. Kau telah mempunyai seorang bayi. Berikan bayimu itu padaku, Nilam. Aku ingin menggendongnya. Mendekatlah kau padaku. Mendekatlah padaku, Nilam. Lama sekali kita tidak bertemu. Lama sekali kita telah berpisah. Aku ingin melepaskan kerinduanku. Kemarilah, Nilam. Aku ingin memelukmu, menggendong bayimu. Jangan, Restu. Jangan dekati aku. Jangan kau gendong anakku. Aku bukan milikmu lagi. Bayi ini bukan anakku. Biarkan aku pergi bersama anakku. Jangan kau cari aku lagi. Nilam, kenapa kau bersikap begitu? Apakah aku bersalah? Kau tidak salah. Tapi aku tidak mau kau selalu ikut bersamaku. Biarkanlah aku hidup bersama anakku. Biarkanlah aku menjadi ibu dari anakku ini. Harapanku hanya dia. Aku harus membesarkan dia. Aku tidak mau kau tersiksa karena aku, Restu. Kau masih muda. Kau bisa mencari wanita lain yang bisa kau jadikan istrimu. Tidak, kau istriku, Nilam. Walau dia bukan anak. Bukan. Aku istri kakak Njel Singgih. Pergilah kau, Restu. Pergi. Nilam, tunggu Nilam. Nilam, jangan pergi Nilam. Nilam, tunggu Nilam. Tunggu. Den Restu. Bangunlah, Den Restu. Aku telah bermimpi. Kau bermimpi bertemu Nilam? Iya, aku melihat Nilam. Dia sudah punya anak, Bapak. Tapi dia tidak mau lagi bersamaku. Dia malah mengusirku, Bapak. Nilam sudah melahirkan seorang bayi. Aku kira mimpimu itu akan menjadi kenyataan. Aku yakin Nilam pasti memang sudah melahirkan. Tapi tentang dia mengusirmu, jangan kau pikirkan. Itu tidak akan terjadi. Tapi perasaanku terasa tidak enak sekali, Bapak. Di mana dia kini? Jika aku ditakdirkan tidak akan bertemu Nilam lagi, kenapa aku harus bertemu dalam mimpi? Warga desaku sekalian, kami sengaja mengumpulkan kalian siang hari ini di induk kampung ini. Sesuai hasil musyawarah kami, bahwa setiap warga wajib memberikan 1 karung beras dari hasil panenannya. Semua itu demi kepentingan desa kita juga. Maaf,
Bapak Kepala Desa, benarkah itu adalah hasil musyawarah? Kami sungguh tidak mengetahui sama sekali. Kapan musyawarah itu dilakukan? Kandada, kau jangan macam-macam. Ini perintah kepala desamu. Kalian harus turuti. Kami akan turuti. Tapi apakah benar demi kepentingan desa? Tunggu. Saya tidak setuju. Kami sangat berkeberatan rasanya. Jangankan untuk menyumbang kepentingan desa. Untuk makan kami sendiri pun pasti kurang. Satu karung beras buat kami sangatlah keberatan. Ya, benar. Ya, aku setuju. Ki Barja memang baik kok. Kita akan dibagikan beras semua. Kasar kulit. Diam saja. Manggil beras. Ki Barja, saya kira benar apa yang dikatakan Skiman. Kami keberatan jika kami harus menyumbang 1 karung beras. Apakah kalian sudah tidak percaya lagi padaku? Bukankah sudah aku katakan, ini untuk kepentingan desa, juga untuk kalian. Kandada, kaulah orang yang aku percaya untuk mengumpulkan beras itu nantinya. Kau harus bertanggung jawab. Ingat itu, Kandada. Kenapa harus saya, Ki? Apa kau sudah berani menentangku, Kandada? Iya, baik. Saya akan laksanakan. Bagus, itu berarti kau bisa menjadi orang kepercayaanku. Apa? Ki Barja mewajibkan setiap penduduk untuk menyumbangkan 1 karung beras dari hasil panen untuk apa? Ya, untuk apa katanya? Demi kepentingan desa. Bukan untuk membuat jalan desa. Tapi kita semua akan dibagikan beras oleh Ki Barja. Begitu. Enak, nggak mudah. Orang ngomong kemana, jawabnya kemana. Kan diam aja lah. Ingin nggak tahu. Ya, sudah. Teruskan, Skiman. Kami semua juga tidak tahu bagus untuk kepentingan apa sebenarnya. Kami harus menyumbang beras sebanyak hanu. Bukankah orang bagus tahu kalau kehidupan penduduk sendiri untuk makan saja tidak cukup. Ya. Jadi tidak ada alasan yang jelas. Ini pemerasan namanya. Jelas Ki Barja hanya akan memeras penduduk. Dia malah akan membuat penduduk kelaparan. 1 karung beras terlalu besar nilainya buat penduduk. Tapi harus diberikan secara wajib. Baru saja menjabat kepala desa, sudah ingin berlaku curang. Terus tuh, pikirkan masak-masak. Jangan menuruti emosi. Maafkan saya, Pak Bagus. Jika kali ini saya harus keras, ini demi kebaikan semua. Saya orangnya tidak bisa mendengar, apalagi melihat sesuatu yang bisa mencelakakan banyak orang. Ya, begitu juga saya. Apakah kita harus bertindak? Ya boleh, tapi waspada. Kita sudah terlalu waspada, bahkan terlalu hati-hati. Maafkan saya, Pak Bagus. Terus terang saya emosi. Saya harus membantu penduduk. Saya wajib turun tangan. Walau saya bukan orang desa ini. Saya mohon izin. Saya berangkat, Pak Bagus. Saya akan menemui Ki Barja. Penduduk, tunggu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Sampai jumpa.